Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat Ibu Faridatus Suhada MHI beserta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam forum diskusi pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa pula mari kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Presentasi pada siang hari ini akan dibawakan oleh kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Faridatul Jannah, dengan nomor induk mahasiswa 2002 0211 0086. Dan yang kedua ada saudari Elia Mambaul Fauziah dengan nomor induk 2002 0211 0087. Dan anggota yang ketiga yaitu Vina Sinta Zulfia dengan nomor induk mahasiswa 2002 0211 0089. Pembahasan pada siang hari ini akan membahas mengenai mahram. Baiklah, langsung saja kami mulai. Untuk pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Faridatul Jannah, yang akan membahas tentang pengertian mahram. Mahram berasal dari kata haroma yang berarti mencegah. Bentuk masdar dari kata haroma berarti diharamkan atau dilarang. Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya disebab sesuatu yang mubah dan karena statusnya yang haram. Kemudian beliau memberikan keterangan untuk definisi yang beliau sampaikan. Yang pertama, haram untuk dinikahi selamanya. Artinya, ada wanita yang haram dinikahi, namun tidak selamanya, seperti adik istri atau bibi istri. Mereka tidak boleh dinikahi, tetapi tidak selamanya. Karena jika istri meninggal atau dicerai, suami boleh menikahi adiknya atau bibinya. Yang kedua, disebabkan sesuatu yang mubah. Artinya, ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya dengan sebab yang tidak mubah, seperti ibu wanita yang pernah disetubuhi karena dikira istrinya, atau karena pernikahan syubhat. Ibu wanita ini haram untuk dinikahi selamanya, namun bukan mahram. Karena menyetubuhi wanita yang bukan istrinya karena ketidaktahuan bukanlah perbuatan yang mubah. Dan yang ketiga, karena statusnya yang haram. Karena ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, namun bukan karena statusnya yang haram, tetapi sebagai hukuman. Misalnya, wanita yang melakukan mula'anah dengan suaminya. Setelah saling melaknat diri sendiri karena masalah tuduhan selingkuh, selanjutnya pasangan suami istri ini dipisahkan selamanya, meskipun keduanya tidak boleh nikah lagi. Namun, lelaki mantan suaminya bukanlah mahram bagi si wanita. Pembahasannya selanjutnya yaitu dasar hukum bagi mahram. Adapun nas yang menjadi dasar bagi mahram yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 23 dan 24 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu
anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 23. Selain itu, juga terdapat dalam hadis dari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Di antaranya yaitu Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Artinya, Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan pada kami dari Abi Al-Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah kamu mengumpulkan dalam pernikahan perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dan perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh presentator yang kedua yaitu Saudari Elia Mambaul Fauzia. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah materi tentang macam-macam mahram. Mahram dibagi ke dalam dua bagian, yaitu mahram abad dan mahram aqad. Mahram abad adalah mahram yang permanen, artinya wanita yang haram dinikah selama-lamanya, bagaimanapun situasi dan keadaannya. Nah, mahram abad ini dibagi ke dalam 3 sebab. Yang pertama adalah sebab kekerabatan, yang kedua sebab perkawinan, dan yang ketiga sebab persusuan. Di sebab yang pertama, yaitu sebab kekerabatan atau nasab, ada 7 orang yang menjadi mahram. Yang pertama adalah ibu. Ibu ini juga berlaku hingga ke atas, seperti nenek, buyut, dan seterusnya. Yang kedua adalah anak perempuan. Anak perempuan ini juga turun hingga ke bawah, seperti kepada cucu, cicit, dan seterusnya. Yang ketiga adalah saudara perempuan, baik itu saudara perempuan seayah dan seibu, atau seayah saja, atau mungkin seibu saja. Nah, yang keempat adalah keponakan, begitu juga dengan yang kelima. Keponakan ini bisa keponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Yang keenam adalah bibi, bibi dari ayah. Dan yang ketujuh adalah bibi atau saudara perempuan dari ibu. Ya, sebab yang kedua adalah sebab perkawinan. Di sini ada 4 orang. Yang pertama adalah istri dari ayah atau ibu tiri hingga ke atas nenek tiri, buyut tiri, dengan catatan ayah atau kakek tersebut sudah melakukan hubungan suami istri. Dan yang kedua adalah istri dari anak atau menantu, seterusnya hingga ke bawah, istri dari cucu, istri dari cicit. Meskipun pernikahannya baru sekedar akad, belum melakukan hubungan suami istri. Tetapi berbeda status ketika anak atau cucu tersebut adalah anak angkat, maka boleh hukumnya untuk melakukan pernikahan dengan mantan istri dari anak angkat tersebut. Nah, yang ketiga adalah ibunya istri atau mertua, seterusnya hingga ke atas, neneknya istri, buyutnya istri, meskipun pernikahannya baru sekedar akad dan belum melakukan hubungan suami istri. Yang terakhir adalah anak perempuannya istri atau anaknya istri, dengan catatan ibu dari si anak tersebut telah dicampuri. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang mahram abad, maka pembahasan yang kedua adalah mahram akad atau mahram yang sementara, yaitu perempuan yang haram dinikahi karena sebab-sebab tertentu, di mana ketika sebabnya ini hilang, maka
hilang pula keharaman untuk dinikahnya. Yang pertama adalah adik atau kakak ipar. Artinya tidak boleh untuk menikahkan perempuan sekaligus menikahi saudaranya atau kakak beradik dalam waktu yang bersamaan, baik itu saudara karena nasab ataupun saudara karena sepersusuan, meskipun dengan akad yang berbeda. Nah, yang kedua adalah bibi dari istri. Yang ketiga yaitu perempuan yang kelima, artinya ketika seorang laki-laki sudah menikah dengan 4 istri, maka yang kelima ini menjadi haram. Tapi ketika mungkin salah satu dari istrinya ini dicerai atau meninggal sehingga dia mempunyai 3 istri atau mungkin 2 istri, maka wanita yang tadinya menjadi perempuan yang kelima ini boleh untuk dinikahi. Nah, yang keempat adalah perempuan yang musyrik. Artinya ketika perempuan tersebut sudah memeluk Islam, maka perempuan tersebut boleh untuk dinikahi. Yang kelima, perempuan yang bersuami. Yang keenam adalah perempuan yang masih menjalani masa iddah. Dan yang ketujuh adalah perempuan yang ditalak 3. Nah, perempuan yang ditalak 3 ini tidak boleh untuk dinikah atau dirujuk kembali sampai perempuan ini menikah dengan laki-laki lain atau yang disebut dengan muhallil, yang menikahnya juga harus dengan sesuai syarat dan syariat Islam. Kemudian misal muhallil tersebut menceraikannya atau muhallil tersebut meninggal, maka si istri yang tadinya ditalak 3 boleh dinikah kembali dengan akad yang baru. Nah, mengenai pembahasan dari mahram akad ini di beberapa kitab juga ditambahkan dengan perempuan yang sedang ihram dan perempuan pezina. Artinya ketika perempuan yang sudah ihram ini sudah selesai dari ihramnya dan perempuan pezina ini sudah bertaubat dari zinanya, maka boleh untuk melakukan pernikahan. Terima kasih. Berikutnya presentasi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Vina. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya adalah implikasi perkawinan dengan mahram. Salah satu tujuan pernikahan ialah untuk menjalin hubungan baru dengan wilayah yang luas. Jadi, jika menikah dengan wanita yang mahram untuknya, tujuan pernikahan tersebut juga tidak dapat tercapai karena wilayah kekeluargaannya masih sempit. Sementara dalam melahirkan keturunan, laki-laki yang menikahi perempuan mahramnya akan menghasilkan buah hati yang memiliki kelemahan, baik kelemahan fisik dan mental, dan biasanya akan menular pada keturunan lainnya. Pernikahan yang terjadi di kalangan keluarga dekat atau mahram ternyata menjadi suatu masalah. Banyak dampak biologis yang akan dialami oleh keturunan-keturunan yang dilahirkan. Dalam sudut pandang ilmu kedokteran, pernikahan antara keluarga yang memiliki hubungan darah terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat, bahkan kadang-kadang inteligensinya kurang jelas. Adapun resiko-resiko yang akan berdampak pada keturunan akibat pernikahan dekat yaitu penyakit bawaan seperti penyakit jantung, cacat fisik sejak lahir, talasemia, dan berbagai penyakit lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh masalah genetik pada pasangan pernikahan antar anggota keluarga dekat. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.